Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu suasana di sebuah jalan kecil di pinggiran kota tampak lengang. Pedagang kaki lima sibuk melayani pembeli, sementara anak-anak pulang sekolah berlarian dengan riang. Di tengah keramaian sederhana itu, seorang ustadzah muda bernama Zahra baru saja keluar dari sebuah madrasah tempat ia mengajar mengaji. Dengan busana gamis sederhana berwarna biru muda dan kerudung putih, wajahnya terlihat teduh dan ramah, menyapa para orang tua murid yang menunggu di luar. Namun suasana damai itu mendadak terusik ketika sebuah motor patroli polisi berhenti mendadak di depan madrasah. Dua orang polisi turun dengan gaya arogan, lengkap dengan kacamata hitam meski matahari tak terlalu terik. Salah satunya, yang dikenal warga sebagai Bribtu Dimas, terkenal angkuh dan sering memalak warga dengan berbagai alasan. "Motor siapa yang diparkir sembarangan ini?" teriaknya sambil menunjuk ke arah motor sederhana milik Ustadzah Zahra yang terparkir di pinggir jalan. Padahal motor itu jelas berada di tempat parkir umum yang sudah disediakan warga. Zahra yang baru hendak pulang terkejut. Ia melangkah maju dengan sopan, "Maaf Pak, itu motor saya. Tapi setahu saya parkir di tempat yang memang sudah biasa digunakan warga. Apakah ada masalah?" Alih-alih menjawab baik-baik, Bribtu Dimas malah mendengus kasar. "Masalah besar. Kamu parkir di area jalan negara. Kalau mau motormu nggak saya bawa ke kantor, ya harus ada biaya administrasi." Ucapannya lantang, membuat warga yang ada di sekitar menoleh, mulai berbisik-bisik. Zahra berusaha tenang, meski jantungnya berdegup. Ia tahu benar, itu hanya akal-akalan. "Pak, jangan begitu. Saya tidak salah parkir, dan saya tidak akan bayar pungutan yang tidak jelas." Suaranya tegas, tapi tetap sopan. Bribtu Dimas semakin tersulut. Dengan gaya menantang, ia mendorong motor Zahra hingga hampir roboh. "Jangan sok pintar kamu, ya. Kalau nggak mau nurut, jangan salahkan saya kalau motormu saya hancurkan di sini juga." Teriaknya. Warga mulai mendekat, beberapa berusaha menenangkan, tapi tidak ada yang berani melawan langsung. Mereka tahu sifat arogan polisi itu. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Zahra tidak bergeming sedikit pun. Matanya tajam menatap, seakan ada sesuatu yang tidak biasa akan segera terjadi. Suasana jalan kecil itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada sosok ustadzah cantik itu yang tetap berdiri tegak menghadapi kesewenang-wenangan sang polisi. Mau saya lanjutkan ke bagian 2, di mana mulai terjadi perlawanan yang mengejutkan warga? Bagian 2. Perlawanan tak terduga. Bribtu Dimas semakin arogan. Dengan suara lantang, ia berteriak sambil menantang. "Hei, kalian semua jangan ikut campur. Ini urusan saya sama perempuan ini. Kalau nggak mau repot, diam saja." Warga hanya bisa menunduk, takut dijadikan sasaran. Namun di balik kerumunan, ada bisik-bisik yang mulai muncul. "Ustadzah Zahra jangan didiamkan, dia orang baik, kok diperlakukan begini?" Zahra tetap berdiri tenang. Meski di dalam hatinya ia mulai panas melihat motornya ditendang sembarangan. Dengan suara tegas ia berkata, "Pak, Anda sudah keterlaluan. Saya bukan penjahat. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri di depan orang banyak." Kalimat itu membuat Bribtu Dimas marah besar. Ia melangkah cepat mendekati Zahra, tangannya terangkat seolah hendak mendorong bahkan mungkin menampar. Namun saat itu juga, kejadian tak terduga terjadi. Dengan gerakan sigap, Zahra menepis tangannya. Dorongan itu justru membuat Bribtu Dimas kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh tersungkur ke tanah. Warga yang melihat sontak bersorak kecil, ada yang menutup mulut tak percaya, ada pula yang mulai merekam dengan ponsel. "Wah,
Berani banget Ustadzah Zahra lawan polisi itu, bisik seorang pemuda sambil merekam. Bribtu Dimas bangkit dengan muka merah padam. Kurang ajar kamu. Berani melawan polisi? Teriaknya sambil mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, seorang pria tua, Pak Haji Malik, tokoh agama kampung itu, melangkah maju. Cukup, nak. Jangan main kasar dengan guru kami. Kalau kau memang polisi sejati, tunjukkan dengan adab dan aturan, bukan dengan kekerasan. Serunya lantang, kata-kata itu semakin membuat warga berani. Beberapa ibu-ibu mulai teriak, betul. Jangan arogan sama ustadzah kami. Kami semua saksi, dia nggak salah apa-apa. Situasi semakin panas. Bribtu Dimas merasa terpojok, justru semakin murka. Kalau kalian semua berani melawan, siap-siap saja. Saya nggak akan tinggal diam, katanya dengan wajah penuh amarah. Namun Zahra, dengan sorot mata tajam dan penuh keberanian, melangkah setapak lebih maju. Kalau Bapak pikir saya akan diam ketika dihina dan dizalimi, Bapak salah besar. Saya bukan perempuan lemah yang bisa seenaknya diperlakukan. Kerumunan hening kembali. Semua menahan napas. Detik berikutnya akan menentukan, apakah perlawanan Ustadzah Zahra hanya sekadar kata-kata, atau akan benar-benar membuat polisi arogan itu tumbang di tempat. Mau saya lanjutkan ke bagian 3, di mana konfrontasi semakin memanas hingga terjadi bentrokan yang tak bisa dihindari? Bribtu Dimas sudah tidak bisa menahan diri. Wajahnya merah padam, urat di leher menegang, ia melangkah cepat sambil mengangkat borgolnya tinggi-tinggi. Kalau begitu, saya tangkap kamu sekarang juga. Biar tahu rasa, teriaknya. Namun saat tangannya hendak meraih pergelangan tangan Zahra, gerakan cepat dan mengejutkan terjadi. Dengan refleks yang luar biasa, Zahra memutar tubuhnya sedikit, lalu menepis keras tangan polisi itu. Borgol terlepas dan jatuh berdering ke aspal. Bruk! Bribtu Dimas tersungkur sekali lagi. Kali ini lebih keras hingga lututnya terantuk jalan. Warga yang menonton sontak bersorak kaget. Ada yang tepuk tangan, ada yang hanya bisa melongo tak percaya. Subhanallah, Ustadzah kita ternyata bisa bela diri. Bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Zahra menatapnya tajam. Dengan suara lantang ia berkata, jangan kira karena saya mengajar anak-anak mengaji, saya tidak tahu cara melindungi diri. Saya belajar bukan hanya ilmu agama, tapi juga seni bela diri. Karena saya tahu, perempuan harus bisa menjaga kehormatan diri. Kerumunan warga makin riuh. Beberapa anak muda mulai bersorak mendukung, hidup Ustadzah Zahra. Lawan kezaliman. Bribtu Dimas makin kalap. Ia meraih tongkat pendek yang terselip di pinggangnya, mengayunkannya sembarangan ke arah Zahra. Warga menjerit, khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Namun lagi-lagi, Zahra dengan sigap menghindar. Tongkat itu justru menghantam tiang besi dekat parkiran dan memantul keras peraang. Suara benturan membuat suasana makin menegangkan. Dengan sekali gerakan, Zahra menendang ke arah tangan Bribtu Dimas. Tongkat terlepas, melayang dan jatuh jauh ke sisi jalan. Kini polisi arogan itu benar-benar kehilangan kendali, wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia sadar semua mata menyorotinya, kamera ponsel terus merekam, dan dirinya justru tampak seperti pecundang di hadapan seorang ustadzah. Sementara Zahra tetap berdiri tegak, tanpa gentar, napasnya teratur, sorot matanya menusuk. Pak polisi, katanya dengan suara lantang, saya tidak takut dengan ancamanmu. Yang saya takutkan hanya Allah. Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri di depan masyarakat. Warga pun bertepuk tangan.
Beberapa bahkan berteriak lantang, "Kami saksi. Ustadzah Zahra tidak bersalah." Di tengah kericuhan itu, Bribtu Dimas berusaha berdiri kembali, namun tubuhnya terlihat limbung. Ia goyah, kepalanya tertunduk, dan tanpa diduga, ia akhirnya tumbang di tempat. Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 4, di mana suasana makin heboh dan warga mulai menuntut keadilan atas arogansi polisi itu?